Kami kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Biarlah apa yang sudah kami naikkan Tuhan, Kau sempurnakan di hadapan-Mu, sehingga dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, dan pimpin sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tetap menguasai hidup kami masing-masing, dan Kau pakai Bapak Gembala kami dengan urapan yang datang daripada-Mu. Biarlah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Saya ingatkan saudara bahwa tanggal 2 Agustus kita akan mengadakan KKR, dan KKR ini akan disertai perjamuan kudus di Puri Sahid. Dan saya harapkan saudara bisa hadir. Bagi saudara yang belum memiliki undangan, diharapkan saudara mengambil undangan, harganya 10.000, itu hanya untuk membayar sewa gedung yang seharusnya kita bayar 13,5 juta untuk 1 malam. Karena itu, saudara, mari kita memberi persembahan dan kita mau menerima berkat Tuhan. Silakan saudara datang tanggal 2 Agustus, di mana kita akan semua dapat memohon kepada Tuhan melalui perjamuan suci, berkat-berkat yang kita inginkan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 10-12. Kejadian 12 ayat 10-12. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup." Saudara-saudara sekalian, pada waktu Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan, Abraham taat. Abraham adalah gambaran orang Kristen, di mana kita dahulu di dalam tempat yang gelap, kita dipanggil keluar oleh Tuhan untuk masuk dalam terangnya yang ajaib. Kita taat sehingga kita sekarang jadi Kristen, seperti Abraham. Namun saudara-saudara, Abraham pada waktu dia keluar, dia menghadapi kelaparan. Dan pada saat dia menghadapi kelaparan, dia kembali ke Mesir. Ini berarti saudara-saudara, di dalam kekristenan itu kita mengalami ujian. Dan kalau kita mengalami ujian, jangan kita kembali menjadi kafir. Sekali kita sudah jadi anak Tuhan, biarlah kita terus jadi anak Tuhan. Dan saudara-saudara, ada satu contoh yang sangat unik. Di dalam Rut 1, ayat 1, ada satu keluarga, di mana Elimeleh yang tinggal di Bethlehem bersama istrinya. Dan saat itu Bethlehem sedang mengalami kelaparan. Maka Elimeleh kemudian keluar bersama Naomi dan kedua anaknya laki-laki untuk menghindari kelaparan. Dan apa jadinya? Elimeleh mati di negeri Moab, kedua anaknya laki mati di Moab, dan tinggallah Naomi seorang diri. Ini merupakan gambaran kalau kita sebagai orang Kristen mengalami tantangan, mengalami kesulitan, jangan lari. Sebab lari akan membawa akibat mati. Kalau kita menghadapi tantangan, ingat satu hal. Tidak ada satu di dalam dunia ini tanpa tantangan. Semua harus kita hadapi tantangan itu. Sebab setiap hari ada tantangan baru. Namun ingat, setiap hari ada berkat baru dari Tuhan. Manusia tidak bisa melarikan diri dari tantangan. Omong kosong. Dan banyak orang melarikan diri dari tantangan. Andai kata orang tuh lagi sedih hatinya karena urusan rumah tangga, lari ke ekstasi. Ada orang yang kekurangan duit, lari ke judi. Apa akibatnya? Bukan mendapatkan sesuatu, malah kehilangan semua. Kita harus sabar dalam menghadapi tantangan.
kita tunggu berkat Tuhan. Sebab pada saat Tuhan panggil kita, Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan memelihara kita. Abraham disertai Tuhan, namun Abraham bimbang hatinya. Kalau Abraham bimbang, meskipun dia namanya Bapak Iman, tapi mula-mula Abraham bimbang. Kebimbangan itu bisa melanda setiap orang, saudara. Saudara dan saya bisa bimbang. Saya sebagai pendeta pun masih kadang-kadang bimbang. Kalau pikiran saya tidak bisa terima, saya mulai bimbang. Kalau pikiran saya bisa terima, saya tidak bimbang. Kalau saya dalam keadaan diberkati, saya tidak bimbang. Tapi kalau saya menghadapi tantangan, kebimbangan pasti datang. Itu manusiawi. Namun kalau kita mulai bimbang, ingat saudara, Tuhan tidak pernah mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Lain kata, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu tantangan yang melebihi kekuatan kita. Dia mengasihi kita, sehingga dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Itu kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa Tuhan itu tidak membiarkan. Apapun yang kamu jalan, apapun yang kamu hadapi, entah kamu masih menjadi gadis, entah kamu sudah menjadi ibu rumah tangga, entah kamu sudah jadi bapak, kepala rumah tangga, tidak peduli. Tantangan datang. Tapi ingat, tantangan itu Tuhan tidak izinkan melebihi daripada kekuatanmu. Dan Allah menyediakan jalan keluar bagi kamu. Karena itu berbahagialah orang yang menantikan Dia. Sebab siapa yang menantikan Dia, dialah nanti akan memperoleh dan menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, Abraham mulai lari dan dia kembali ke Mesir. Dan kalau kita sudah mulai murtad, saudara, ketakutan mulai datang. Sejahtera tidak ada lagi dalam diri kita. Saudara pernah merasakan itu? Kalau saudara sudah nggak datang ke gereja, mulailah ketakutan datang. Ada baiknya ketakutan itu, tapi jangan diteruskan takut itu. Ingatlah, kalau kita kembali kepada Tuhan, kita tidak akan takut lagi. Abraham takut, istrinya cantik. Dia tahu kalau dia kembali, Firaun pasti ingin akan istrinya. Dan kalau Firaun tahu bahwa Sarah itu istrinya, dirampasnya Sarah, dibunuhnya Abraham. Nah karena itu saudara, nanti Abraham berkata pada istrinya, kamu jangan mengaku istri, akuilah aku kakakmu dan engkau adikku. Di dalam kita tidak percaya, mulailah ketakutan datang. Mari kita lihat dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pada waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya ini pemazmur ini menganjurkan sesuatu resep yang bagus sekali. Kalau kamu takut, baliklah pada firman. Sebab takut itu melanda baik orang pintar, baik orang bodoh, baik orang kaya maupun baik orang miskin. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Dan kalau aku percaya kembali kepada Allah, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Atau dengan lain kata, dua ayat ini mengatakan, kau takut, berarti kau jauh dari firman. Dan kalau kamu takut, kembalilah pada firman. Pada saat kamu kembali pada firman, takutmu hilang.
Nah, karena itu kita sekarang belajar satu hal. Buanglah ketakutan dengan cara dekatilah Tuhan. Kita seringkali tanpa sadar, saudara, kita jauh dari Tuhan. Kemungkinan malahan, saudara masih sering ke gereja, tapi saudara sudah jauh dari Tuhan. Sebab kadang-kadang ada orang yang pergi gereja, bukan karena dia ingin ketemu Tuhan, tapi karena dorongan, ya aku kalau nggak ke gereja nanti gimana dilihat orang. Tapi cintanya terhadap Tuhan sudah tidak ada lagi. Setiap hari saya rindu akan Tuhan. Setiap hari saya datang kepada Dia. Setiap hari saya dikuatkan Tuhan. Saya tahu bahwa hidup saya ini penuh dengan banyak problema dalam menggembalakan jiwa. 6.000, 7.000 orang ini. Gak mudah, saudara. Tapi satu hal, karena saya dekat dengan Tuhan, semua dapat saya selesaikan. Karena itu, saudara-saudara, kalau saudara takut, itu tandanya saudara mulai jauh dari Tuhan. Lekas berlutut, lekas berdoa. Lekas akui dosamu, dan mintalah Tuhan kembali mengulurkan tangannya. Ini tidak ada lain jalan, ini Tuhan yang mengatakan. Dan kalau kita sudah kembali pada Tuhan, kita tidak takut apa yang akan dilakukan oleh manusia. Apa yang bakal terjadi pokoknya, tidak takut. Sebab harusnya kita tuh hanya takut kepada Allah. Kepada manusia, kita tidak perlu takut. Allah itu sanggup membawa kita ke pengadilan yang membawa kita ke neraka. Itu yang harus kita takuti. Tapi jangan takut sama manusia. Manusia paling maksimal membunuh kita. Tapi kita masuk surga. Dan kalau kita sudah tidak takut akan mati, saudara, kita nggak akan takut akan kesulitan. Yang kita takuti kalau kita sudah tidak lagi dekat dengan Tuhan, sehingga kita nanti akan dibawa ke neraka. Dilemparkan kita ke neraka. Itulah yang paling menakutkan. Dan itu saya akui, itu yang saya takuti. Kita teruskan, saudara. Mazmur 112 ayat 7. Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kabar celaka itu tiap hari. Apalagi sekarang saudara baca koran, tiap hari itu pasti ada pemerkosaan, tiap hari masih ada pembunuhan. Saudara was-was, apalagi kalau saudara punya anak kecil. Tapi kalau saudara percaya pada Tuhan, maka saudara tidak akan takut akan kabar celaka. Apa saja yang dikabarkan, tidak saudara takuti. Kenapa? Tuhan menyertai saudara. Tuhan menjagai saudara. Dan saudara jangan mengharapkan bahwa dunia ini, waktu yang mendatangkan keadaan yang membaik. Waktu ini, waktu yang jahat. Hari demi hari makin jahat, makin menakutkan. Kalau kita imbangi dengan makin kita beriman kepada Allah, ketakutan itu akan hilang. Karena itu, saudara-saudara, pada waktu aku takut, aku percaya kepada Dia. Dan pada waktu aku percaya, aku tidak takut akan apapun juga. Bahkan kabar celaka boleh terdengar di mana-mana. Tapi aku akan tetap teguh di dalam firman Tuhan. Kita teruskan, saudara, dalam Mazmur 118 ayat 6. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Tuhan di pihakku, aku nggak takut apa yang akan dilakukan oleh semua pihak. Setan pun aku nggak takut. Karena itu, saudara-saudara, kalau Tuhan sudah di pihak saudara, kalau saudara yakin bahwa saudara berjalan bersama Tuhan, saudara boleh mengatakan, siapakah yang berani dengan saudara? Siapa yang dapat menoel saudara? Nggak ada. Hati saudara tenang. Abraham dalam perjalanan ibadahnya sebagai orang Kristen goyang karena ketakutan. Orang takut tuh nggak enak loh saudara. Orang takut tuh pertama-tama mengakibatkan nggak bisa tidur. Akhirnya gugup. Dan banyak akibat lagi yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu buanglah ketakutan. Dengan cara gimana? Sekali lagi, pegang Tuhan. Kita teruskan ya, apa yang dialami oleh Abraham, ini merupakan pelajaran buat kita. Kejadian 12, ayat 13. Kejadian 12 ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara-saudara, Abraham ini memiliki sesuatu yang dinamakan egoisme, selfishness. Yang dipikiri cuma dirinya sendiri. Dan orang yang mementingkan diri sendiri, saudara, tidak segan-segan mengorbankan istrinya. Sehingga, saudara, dia punya rencana. Kamu nanti kalau ditanya orang, bilang engkau adikku. Sebab kalau engkau istriku, engkau diambil, aku dibunuh. Kalau engkau aku mengaku adikku, kau diambil, aku dapat ganti lembu sapi. Gila nggak itu? Nah karena itu saudara-saudara, orang itu kalau ketakutan, orang itu kalau sudah hidupnya nggak beres dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, pemikirannya ini salah. Saudara. Menurut logikanya Abraham, benar apa salah nih, Chris? Benar. So, menurut logika, cara menyelamatkannya itu, Sarah diaku sebagai adik. Dia malah dapat upah, ganti mas kawin. Tapi apa ya begitu, istri diaku adik, terus istri direlakan diambil orang. Ya, ini kan enggak benar itu orang, otaknya sudah enggak beres itu sudah. Nah karena itu saudara-saudara, kita lihat bahwa jangan kita sampai melakukan apa yang Abraham lakukan. Saya memberitakan sedikit, saudara. Alkitab ini ditulis adalah memberikan satu hal, bahwa setiap orang yang membaca Alkitab ini mempelajari apa yang terjadi dalam Alkitab. Ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi yang dicatat dalam Alkitab. Dan apa yang tercatat dalam Alkitab itu akan kita alami. Ya, pelan-pelan saya ngomong ya. Dan kalau saudara-saudara tahu bahwa apa yang terjadi dalam Alkitab itu kita alami, kita tahu, saudara, apa yang jelek jangan kita lakukan. Apa yang baik kita lakukan. Kita tahu bahwa Daud itu bagus, baik sekali. Bahkan Tuhan bilang, Daud itu berkenan di hati Tuhan. Tapi ada kesalahannya Daud. Dia berzina, saudara, dan dia membunuh. Ya berzinanya jangan diikutin dong. Dan kita justru belajar, karena Daud berzina, rumah tangganya porak-poranda. Anak yang dari istri sini diperkosa oleh anak yang dari sini. Itu terjadilah sesuatu kekalutan dalam rumah tangganya Daud. Nah itu kita pelajari justru, itu mendatangkan hikmah buat kita. Dan satu hal, saudara, sekalipun Daud itu overall, peran utama, Abraham itu peran utama, tapi cacatnya Daud sebagai manusia, cacatnya Abraham sebagai manusia, tidak disembunyikan Allah. Sebab, kalau Allah menyembunyikan yang jelek-jelek, kita nggak akan belajar yang jelek.
Kita taunya tuh Daud tuh baik selalu, sehingga kan nanti kalau kita jalani sesuatu yang jelek, kita nggak tahu bahwa Daud pun bisa berbuat begitu, apalagi kita. Tapi nanti dari Alkitab ini kita belajar solusinya, jalan keluarnya. Makanya itu hebatnya Alkitab di situ. Hari ini sebetulnya saudara, saya mestinya kan biasanya khotbah 3 kali. Yang satu tuh pendeta lain. Tapi hari ini saya tekad mau khotbah 4 kali. Sebab saya tahu bahwa Tuhan tuh mempercayakan jemaat ini pada saya. Kalau saya khotbahkan, saya panggil pengkhotbah lain. Ya baik juga, yang khotbah di sini juga, yang saya panggil itu baik juga. Tapi saya lihat saudara nggak begitu interesan. Ya. Ada yang bolak-balik kencing, ada yang ngantuk, ada yang gerusak-gerusik, ada yang batuk-batuk, ada yang bukain falda. Saya tahu aja. Jadi saya kesian. Ya, saya minta Tuhan kuatkan saya supaya 4 kali saya khotbah, saya nggak capek. Karena saya cinta, saudara. Saya mau tanggung jawab. Saya sudah berani jadi pendeta gitu. Dan saya nyusun khotbah itu susah ya, saudara. Khotbah itu mau diurutkan gitu ya, susah. Sudah tersusun aja nanti khotbahkan aja susah. Sebab jam pertama sudah terpotong. Nyambungnya lagi ini susah. Nah itu teknik tersendiri. Kalau saudara jadi pendeta baru tahu itu sulitnya. Dan bikin khotbah 1 hari 4 kali itu. Boro-boro 4 kali. Kadang-kadang orang tuh bikin 1 aja susah kok. Ada yang hari Sabtu itu sudah tidak mau diganggu gugat sama orang. Di kamar, kencing, berak, makan di kamar. Itu pun masih belum jadi khotbahnya. Ya, nah saya ini memang orangnya nyentrik ya, dengan santai gitu. Saudara tahu saya kalau bikin khotbah, yang saya putar tuh bukan apa-apa, kasetnya Ricky Nelson. Ya, kasetnya Doris Day. Nah, saya nggak usah fanatik. Haleluya, haleluya. Baru ngetik, haleluya. Nanti saya ngetiknya juga kaget-kagetan gitu. Makanya orang tuh boleh jadi Kristen tapi jangan fanatik. Ngerti gitu loh jalurnya. Iman tuh bukan gitu, saudara. Iman tuh nanti, wah nyetelnya lagu rohani, ya sembahyang, makan sembahyang, tidur sembahyang, mandi sembahyang. Ya. Tapi sembahyang maki-maki istri. Podo aja ndak kanggo. Ya, nah, ini iman itu bukan gitu. Nah, ini balik lagi deh. Kita tahu, saudara, ya, bahwa kalau kita jalan sama Tuhan, kita nggak usah takut. Nah, kita teruskan. Kejadian 12, ayat 13. Kita baca sekali lagi. Kejadian 12 ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi Abraham cuma ikutnya, aku hidup, orang lain mati biarin. Nah ini tidak boleh loh saudara. Orang yang cuma mementingkan aku hidup, yang lain biar mati. Malah dia cepat mati. Percaya nggak? Gue mau hidup sendiri nih. Benar-benar nanti Tuhan kabulkan. Ya Tuhan, peliharalah hidupku. Yang lain biar mati. Enggak apa-apa Tuhan, asal aku tetap hidup 150 tahun. Tuhan dengar, satu hari saudara diambil sama malaikat, masuk nih ditaruh di tempat satu pulau yang sepi, enggak ada orang. Terus Tuhan bilang, binatang pun mati, pohon pun mati, manusia semua mati, tinggal lu sendiri hidup. Nah tinggal nunggu aja jam-jaman, dot. Nah, tidak ada pohon, tidak ada manusia, tidak ada binatang, dot. Itu makanya jangan mementingkan diri sendiri. Ingat Yunus 1 ayat 1 dan 2. Yunus 1 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu,
Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus diberitahu oleh Tuhan. Yunus, coba lo ke begini Niniwe, nginjil. Niniwe mau saya timpa murka, suruh bertobat. Kalau enggak bertobat, mati nanti. Yunus dengar firman Tuhan. Apa yang dilakukan Yunus, saudara? Dia bukannya pergi Niniwe, dia mentingkan dirinya sendiri, dia pergi Tarsis. Karena di Tarsis dia bisa tripping. Akhirnya gimana? Ya Chris ya, kok lupa gua. Masuk perut ikan si Yunus. Ya, anak sekolah minggu. Nah karena itu saudara, sebetulnya egoisme, aku sentris ini dibuang. Nah ini juga gitu, saudara. Tanggal 2 Agustus ini, KKR. Supaya orang dengar khotbah jadi bertobat. Ya saudara itu ngajak temennya yang susah, yang apa. Atau saudara punya pikirannya, biarin mampus, biarin. Pokoknya gue dengar khotbah sendirian, biarin dia mampus. Kalau saudara punya pikiran gitu, itu tidak sesuai dengan apa yang saudara tuju. Saudara kalau mendengarkan firman, isinya firman itu kasih. Nah kalau saudara biarkan orang lain mampus, saudara sendiri yang hidup, nah saudara pulang dari gereja ditabrak bajai, dok mati. Karena itu, ajak temanmu. Udah beli undangan? Ambil 10 dibagi-bagi sama tetangganya. Lo ketawa. Tetangga tidak pernah ngomong saya. Jahat. Ya, jangan ya. Tapi saya kalau berkelahi sama suami, tetangga suka ngintip loh Pak. Ya siapa yang suruh berkelahi sama suami sampai diintip tetangga? Ya jangan ya. Kasihlah. Kamu berkewajiban untuk jadi Yunus, penginjil. Lu nggak usah khotbah, bawa jiwa, gua yang khotbah gitu. Kalau semua orang khotbah, nanti suaranya malah nggak karu-karuan. Ngomong. Saya yang khotbah, lu diem, cari jiwa, lu bawa orang ke puri sahih. Ya, di Tuhan. Amin. Loh, diem semua. Mau tripping. Orang yang nggak punya kasih itu takut. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kamu punya kasih, kamu nggak akan takut. Selama Adam itu memiliki kasih Allah, dan dia mengasihi Allah, dia taat pada Allah, dia nggak ketakutan. Pada saat dia mulai nggak taat pada Allah, dia makan buah, dia mulai ketakutan dan dia sembunyi. Kalau saudara punya rasa takut, itu tandanya saudara punya salah sama Allah. Nah sekarang perbaiki kesalahan-kesalahan itu supaya kamu tidak merasa takut. Ya, umpamanya saudara itu merasa bahwa saudara itu berbuat serong atau berbuat jahat, maka saudara merasa takut. Ketemu saya takut. Bukan kok saya ini nakut-nakut, medeni matanya kayak mencorong. Bukan, saya bukan ondel-ondel. Saya pendeta. Tapi kalau saudara berbuat dosa, pasti saudara punya rasa takut ketemu saya. Nah kita teruskan dah. Kejadian 12, ayat yang ke-14. Kejadian 12 ayat 14. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Pada waktu Sarah masuk ke dalam negeri Mesir, maka semua orang melihat Sarah kagum. Sarah itu cantik sekali. Sekarang saya tanya, Riz, Sarah itu umur berapa, Riz? Takut.
Umurnya Sarah berapa nih? 17. Hah? Ngawur aja 90. Nenek-nenek lu katain cantik lagi. Gimana sih lu ah? Chris berapa sih? Hah? 50. Itu tebak-tebakan ini kuis. Ya, Pak Batu saya. Pilih aja 60 ini. Nanti kan ketemu sendiri. Di antara 90 sampai 50 tuh. Naik aja 10, 10, 10. Umurnya Sarah itu 75 tahun. Cantik. Loh, kalau saya ngomong ini bukan ngomongan loh. Coba saya buktikan. Kejadian 12 ayat 4. Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia keluar dari Haran. Nah, pada waktu keluar dari Haran itu, maaf tadi bukan 75 tahun, Abraham umurnya 75. Sedangkan nanti diterangkan Abraham waktu punya anak Ishak itu umurnya 99, sedangkan Sarah umur 90. Jadi bedanya Abraham sama Sarah itu 10. Kalau Abraham tuh keluar umur 75, Sarah jadinya 65. Loh ini matematika gampang sekolah dasar. Ya nopo sampean gak ngerti. Ya. Bayangin sekarang ada perempuan yang umur 65 tadi. Ada, Liz Taylor. Ya. Operasi sini. Nah, tapi itu kan palsu. Ditarik sono, ditarik sini. Jadi nanti sampai surga tuh kulitnya kurang dikit loh. Malah elek, menceng semua. Sebab aslinya kelihatan itu, warii semua sama dokter. Kalau kempot diisi sama silikon disuntik, belendung, kegedean belendung kayak tuh roti bantal. Nah, tikus kleru dicokot, digigit tuh. Makanya jangan ya. Ini ada perempuan umur 65 tahun cantik. Apa yang menyebabkan kecantikannya Sarah? Satu hal, dia berjalan dalam iman. Makanya perempuan-perempuan jangan takut jelek, jangan takut kamu ini jadi makin tua aku, bolak-balik ngaca, makin tua aku gitu. Malah semakin lama semakin kelihatan keriput sebab stres. Asal lu tetap sembahyang aja, tetap cantik. Lihat istri saya, umurnya baru 18 lagi. Untuk ukuran saya, ya memang umurnya dia sudah 50. 54. Saya beda dengan dia 9 tahun, 55 deh. Ya tapi masih still young ya. Saya sering nyanyi sama dia April Love. Temannya Pat Boone tuh, tahun 50-an tuh. Ya. Kalau kamu sama sering sembahyang aja, nanti saudara kelihatannya tuh muda terus. Sebab apa? Damai hatimu. Orang tuh cepat tua sebab stres itu jadi narik. Nah nanti ke kendor keriput gitu loh. Soalnya seperti balon yang ditiup. Itu kalau dicemposin, itu kayak nenek. Ya, perempuan itu paling takut benar. Ya, kalau tua itu takut sekali. Sampai pakai bulu mata palsu segala macam. Aduh, pakai maskara. Maskara apa? Mas kopi. Saya takutnya kalau keculek aja itu. Kalau dong gini ada gempa bumi gitu kan pluk masuk gitu ya. Aduh, perempuan makhluk yang aneh. Tapi tanpa perempuan kita kesepian. Ketawa lagi lo gadis cilik ini. Lo mesti sekolah minggu sana. Ikut-ikut orang tua lagi lo. Ini tripping lagi lo. Kejadian 12 ayat 15 sampai 16. Kejadian 12 ayat 15 sampai 16.
Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Firaun itu gambaran apa, Riz? Iblis. Ya. Iblis itu cari apa, Riz? Cari jiwa manusia. Untuk bertobat. Enggak pakai mic gitu. Ngomong sama saya tok itu. Family 100. Apa ada di sana? Teng. Lu aduh, Riz. Setan itu cari cewek terus. Firaun tuh misi kurang. Lihat Sarah cantik diambil. Lihat siapa Liz Taylor cantik diambil. Setan tuh enggak pernah puas. Makanya orang laki itu kalau lihat perempuan terus mau diambil aja tuh setan. Ya, suamimu kalau suka ngambil cewek-cewek, katakan, setan lu. Firaun lu. Iya. Nanti kalau dia nggak ngerti, biarin, jangan diomongin. Firaun lu. Ya, ya, Riz. Nah, terus Firaun tuh baik-baik sama Abraham. Karena apa, Riz? Memang baik dia. Nah, kalau setan tuh kalau baik, ada maunya gitu. Kalau Tuhan baik, itu karena cinta. Itu loh, lihat. Kontrasnya antara Tuhan dan setan. Tuhan tuh malah memberi nyawanya, mati di kayu salib. Dia bukan berbuat baik saja, dia korban. Kalau setan, dia mau semua. Nah, kita lihat sekarang saudara-saudara, Abraham orang beriman ternyata menjadi munafik dan dia mau menjual istrinya dengan diganti oleh binatang. Wah, ini sebetulnya saudara-saudara hal yang sangat menyedihkan. Saudara-saudara, saya pernah menghandle orang, seorang laki-laki, seorang bapak, sudah Kristen. Dan di dalam kehidupan Kristennya itu, dia tergila-gila main judi. Sampai dia tega jual 2 gadisnya, agar supaya anak gadisnya ini menjadi pelacur dan ditungguin di sebuah hotel bintang 5. Uangnya dipakai untuk judi. Dan setelah dia dengar khotbah saya dalam KKR, dia bertobat. Dan sekarang dia sadar. Orang tuh kalau lagi kesetanan, saudara, udah perbuatannya tidak karuan. Munafik. Di sini kita lihat kelemahan Abraham ditunjukkan kepada kita. Hati-hati lu jadi Kristen. Jangan munafik dan jangan kamu tukarkan hakmu itu dengan binatang. Kamu harus berpegang pada satu prinsip. Aku anak Tuhan. Aku punya harga diri. Aku tidak mau melacur. Abraham melacurkan diri dengan cara gimana? Dia relakan istrinya untuk menjadi istri orang lain dan diganti. Mari kita sekarang lihat dalam Galatia 2 ayat 11-14. Galatia 2 ayat 11-14. Tetapi waktu Kipas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut tersesat oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat
bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan orang mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara-saudara, Paulus menerangkan bahwa Petrus itu hidupnya munafik. Dia lagi makan sama orang-orang yang bukan Israel, bukan orang yang bersunat. Pada waktu orang Israel datang dan orang Yahudi itu datang, Petrus kemudian menjauhkan diri. Karena orang Yahudi itu terkenal sekali sampai hari ini orang yang paling sombong. Itu kesombongan Yahudi itu terlihat sekali di dalam diri pribadi Hitler. Dikatakan Jerman itu uber alles sebenarnya. Nah, saudara-saudara sekalian, orang Yahudi itu kalau lihat orang lain itu kayak anjing. Sombong sekali. Nah, waktu si Petrus ini duduk makan sama orang Kristen yang bukan Yahudi, orang Yahudi datang, dia mundur. Nah, Paulus mencela. Kamu jangan munafik dong. Kalau kamu makan sama orang Kristen, meskipun dia bukan orang Yahudi, kamu gak usah takut sama orang Yahudi. Nah, kalau kamu punya perbuatan itu munafik, gimana orang yang belum Yahudi bisa bersunat jadi Kristen? Karena perbuatanmu sebagai orang Kristen aja kayak gini, apalagi orang lain yang belum Kristen, gimana dia bisa jadi Kristen? Ya. Kalau saudara lihat Abraham aja masih menjual istrinya, gimana kita bisa mempertahankan istri kita? Itu, saudara. Karena itu kita jadi orang Kristen itu tidak gampang, saudara. Kita punya tanggung jawab. Lebih-lebih kalau kita jadi pendeta. Ya, kalau sampai si pendeta itu tidak punya iman, gimana dia bisa ngajari orang beriman, saudara? Ya, kalau pendetanya itu beriman, saudara lihat pendeta, lihat pemimpinnya gitu, karena itu sebetulnya pendeta itu harus maju di depan. Gak pernah pendeta itu bilang jemaatnya, lu maju deh. Kalau lu dimakan setan ya, lu duluan, dah gua tak mundur gitu. Oh, itu bukan pendeta. Ya, itu durna. Karena itu pada waktu peti perjanjian itu dipikul, yang masuk di dalam sungai Yordan itu yang lebih dulu imam. Pendeta itu harus masuk. Satu hal, saudara-saudara. Ya, pada waktu saya beli tanah untuk gereja, saya tanya harga tanah itu berapa. Ternyata harga tanah itu kurang lebih 800 juta. Saya nggak tanya, siapa yang mau nyumbang? Enggak. Dia bilang sama istri saya, kita punya simpanan uang nggak? Punya. Berapa? Semua kasih buat beli tanah. Ada 200 juta. Saya bilang, kita keluar 200 juta. Terus tanahnya saya tawar, saya dapat, dan saya beri Forescore 200 juta. Istri saya tanya, loh, nah nanti selanjutnya gimana bayarnya? Tuhan aja yang bayar. Nah kalau nanti Tuhan tak kirim duit, ya udah hilang, dia duitnya Tuhan kok. Saya bodoh. Tapi karena saya mulai ngasih 200 juta, orang lain memberi. Jangan orang lain suruh beri, saya sendiri tidak beri. Saya sewa gedung ini, saya sudah sambung lagi 2 tahun. Ini total jenderal, dari 5 tahun itu 600 juta, tambah 200 juta, 800 juta juga. Saya nggak pernah minta sumbangan. Saya berani. Karena itu saudara lihat, majelis itu lihat saya bertindak ternyata makin diberkati, mereka pun sekarang kelihatan berani memberi. Itu harusnya begitu. Pendeta harus berjalan di depan. Kita Kristen harus nunjukkan. Kalau Kristennya tuh duduk di pub, nah gimana orang yang belum Kristen disuruh duduk di gereja? Lalu sendiri mesti di pub sama gua, udahlah di sini aja sama-sama dah. Nah karena itu kita mesti kasih contoh yang baik. Ya,
Saudara, jangan kita memberi contoh yang jelek. Kita teruskan, saudara. Munafik itu adalah orang yang pura-pura. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara-saudara, satu hari Tuhan Yesus masuk di sinagog, tempat sembahyang, dan Tuhan Yesus lihat ada perempuan yang bungkuk 18 tahun. 18 itu adalah 6 kali 3, nah tapi itu tidak saya uraikan. Dan saudara-saudara, perempuan yang sudah 18 tahun bungkuk dirasuk setan ini ditumpangi tangan Tuhan dan mana, "Hei perempuan, kau sembuh." Perempuan itu kemudian tegak lagi. Orang Farisi marah. Ini hari Sabat nyembuhin orang. Sok suci. Orang Farisi itu sok suci. Orang yang sok suci itu tidak suci. Pura-pura mengagung-agungkan Sabat, padahal dia tidak tahu arti Sabat. Terus Tuhan Yesus jawabnya gini, "Lu jangan pura-pura melakukan Sabat. Umpama sapimu itu masuk selokan hari Sabat, lu tulungi nggak? Apa lu tunggu sampai selesai Sabat? Lu kan takut kan sapimu mati di dalam selokan? Pasti lu tulungi dulu. Nah kalau sapi aja masuk selokan, lu tulungi, apalagi perempuan ini kan anaknya Abraham, masa gua nggak nulungin?" Ini makanya jangan sok suci gitu. Sok suci itu ada orang tuh yang dikit-dikit, haleluya, haleluya, haleluya. Saya tuh pikir ini kepedesan apa-apa. Bolak-balik haleluya, haleluya, haleluya. Ini apa begini? Ya orang tuh ya jangan yang pura-pura gitu ya, saudara. Ya yang biasa aja, asal kita tuh benar. Nah, saudara-saudara, satu hari saya pergi Australia. Saudara. Hari Sabtu, itu Sabat, Sabtu ya. Itu dulu orang Sabat itu. Manusia itu orang Sabat dulu, sekarang udah bertobat. Ya, dulu orang Sabat. Ya kenal Sabat tuh. Nah, ada waktu hari Sabtu saya ini jalan-jalan di Australia. Ketemu rabai, gitu loh, pemimpin Yahudi. Semua pakai topi gitu, pakaiannya hitam-hitam, topi jalan gitu. Masuk restoran semua. Saya bilang sama Harto, itu rabai-rabai itu makannya di restoran ya? Oh, orang Yahudi hebat ya. Enggak Pak, ini Sabat, enggak boleh masak. Jadi mesti makan di restoran Pak. Oh, nah yang punya restoran, orang Yahudi. Oh, jadi ada satu yang enggak melakukan Sabat, justru Sabat itu cari duit. Sebab banyak yang makan. Pinter juga tuh yang buka restoran. Sabatnya diganti minggu. Ada pergantian, gile. Ada kerusakan pesawat.
Aduh, manusia itu. Bu ya jangan bikin-bikin peraturan gitu loh. Ya. Jadi jangan saudara itu. Nah, itu saya nggak cocok ya. Nah, Abraham itu yang kedua, dia pakai otaknya saudara. Ini gini ya, Sarah, lu ngaku jadi adik. Nah, nanti lu diambil, gua dihidupin. Nah, itu sudah salah. Bohong. Kamu kalau ada kesulitan, jangan pakai otak. Pakai iman. Pasti banyak orang nggak setuju. Ya iman, tapi otak. Oh. Dengan otakmu, kamu menimbulkan kesulitan. Kesulitan itu karena otakmu kan? Betul nggak? Karena pikiranmu, sehingga kamu menghadapi kesulitan, betul? Apa kesulitan itu datang dengan sendirinya gitu? Enggak. Kesulitan itu sebetulnya order kita. Karena lu otak-otakan, jadi lu dapat kesulitan. Nah karena itu, kalau mau menyelesaikan, pakai iman. Nah ini kejadiannya. Kejadian 33. Ayat 1-4. Kejadian 33 ayat 1-4. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rakel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rakel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Anda tahu, Yakub ini takut sekali sama Esau. Nah dengar Esau datang, wah takutnya luar biasa. Dia dengan otaknya nipu Esau. Sekarang dia pakai otak lagi untuk menyelesaikannya. Istrinya yang budak itu ditaruh di depan. Lea nomor 2. Dia tidak begitu sayang sama Lea. Yang paling disayang itu Rakel. Mati-mati juga anak budak. Itu pakai otak. Tapi ternyata gimana? Tidak berhasil. Sebab meskipun Esau itu sudah sumpah. Wah sumpah ketemu ya, gua sembelih, gua cincang dari sosis yang anjang. Ya. Tapi begitu dia ketemu Yakub, bukannya marah, dia peluk, dia cium, dia menangis karena terharu ketemu adiknya. Allah bisa mendamaikan musuh yang paling besar jikalau kamu beriman kepada Allah. Jangan gunakan otakmu, sebab dengan otak kamu tidak bisa menyelesaikan, dengan iman semua selesai. Saya pengen terus, tapi kan saudara sudah lapar, jadi cukup sekian. Amin. Ku sembah kau, Yesus, ku puji kau, Yesus. Lagu ini nomor berapa? Nah, ntar dulu. Nomor berapa? Hah? Ku puji kau. 149. Yesus, ku puji kau. Yesus, ku sembah kau. Yesus,
Tuhan dan Rajaku. dengan senang hati dan dengan senang jiwaku akan puji ku Kami mengasihi Engkau ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami lebih dahulu. Dan oleh karena kasih-Mu kami tidak takut apa yang kami hadapi Tuhan. Memang tiap pagi matahari terbit, namun tiap hari juga mendung datang, badai tofan sering datang. Namun Tuhan, kami tahu Engkau tetap menyertai kami. Engkau membimbing kami, Engkau memberi kemenangan buat kami hari demi hari. Ya Allahku, tidak ada yang lebih besar dari Engkau. Tantangan itu kecil bagimu ya Tuhan. Dan kalau Engkau menghardik badai tofan, maka tenanglah lautan. Karena itu Tuhan, pada saat Engkau berfirman, badai tofan yang ada dalam hidup kami akan menjadi teduh. Kami percaya Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan kembali kebahagiaan, dan juga ya Tuhan, Engkau memberikan keberhasilan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami. Yesuslah namamu. Dalam namamu ya Tuhan juga kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau saudara tidak mau jadi Yunus, silakan ambil undangan. Ya, bagikan. Kalau enggak, masuk perut ikan.